Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Wa ba'du. Alhamdulillah di duha menjelang siang ini kita masih diberi taufik dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan belajar kita. Semoga proses belajar kita pada hari ini diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qabla an nabda'a aw qabla an nadkhula ila darsina al-jadid uridu an as'alakunna 'anid darsil madi. Mada darasna fi liqa'ina al-madi? Apa yang kita pelajari di pertemuan yang lalu, Ibu? Kemarin kita mempelajari bab berapa? Dars berapa? Bab 12. الدرس الثاني عشر. في الدرس الثاني عشر ماذا درسنا فيه? Apa yang kita pelajari di bab itu kemarin? Pertama tentang al-maf'ulu fihi, itu yang kita pelajari pertama dan itu pembahasan yang utama. Betul. Yang kemudian harful imtina'i wa harfum tina'in limtina'in, yaitu lau, ya, betul sekali. Lalu ada bina'u qablu wa ba'du, mabninya qablu dan ba'du. Lalu apa lagi, Om? Ada lagi yang lain? Sudah, Om? Itu saja. Sepertinya itu saja. Sepertinya begitu. Baik. Kemarin juga ada PR-nya kemarin menyusun kalimat, Om, ya? Nah. Baik. Menyusun kalimat. Kemarin menggunakan harfum tina'in limtina'. Lau. Tamrin berapa kemarin, Om? Adkhil lau fi jumlataini, ini, Om, ya? Tamrin ketiga. Adkhil lau fi jumlataini ala an yakuna jawabuha fil ula muthbatan wa fi thaniyati manfiyan. Betul atau betul? Betul. Nah, betul. Harus itu jawabannya. Karena pilihannya betul atau betul. Tayyib. Ini alhamdulillah ibu-ibu juga sudah mengumpulkan Bu Uke dan Bu Siti. Bu Siti malah Masya Allah. Luar biasa Bu Siti. Jadi yang diminta. Tapi bagus, Om. Saya betul. Karena bahasa itu butuh latihan. Bahasa itu pembiasaan. Kalau kata almarhum salah satu ustadz saya dulu, Ustadz Dihyatul Masqan, mungkin ada yang pernah mendengar beliau, Dr. Dihyatul Masqan, salah satu pengguru saya di pondok dulu. Beliau sering berpesan itu, innama al-lughatu bil mumarasah. Sesungguhnya bahasa itu dengan pembiasaan. Pembiasaan 4 unsur bahasa, baik qiraah, kitabah, fahmul masmu' dan juga al-kalam. Semuanya dengan mumarasah. Termasuk juga ini, menulis dan menyusun kalimat. Ini harus dengan pembiasaan. Bu Uke nggak pengen tahu jawabannya Bu Siti? Masya Allah. Banyak, Om. Masya Allah. Jadi, Masya Allah. Untuk yang musbat itu ada berapa susunan kalimat tadi? Kalau yang manfi juga demikian, Masya Allah. Alhamdulillah.
Tayyib. Tapi kita coba ingin tahu satu persatu, satu Katanya contoh. salah benar, Ustaz. Insya Allah betul, ini kan mudah ini. Kalau Bu Siti mah yang susah aja jadi mudah, apalagi yang mudah. Masya Allah. Kalau Bu Uka ini diam-diam menghanyutkan. Masya Allah. Kita coba kita coba lihat jawaban dari Bu Siti dulu. Tafadhali satu-satu saja. Silahkan pilih yang mana. Lau ji'ta la akramtuka. Lau ji'ta la akramtuka. Ahsanti. Lau ji'ta la akramtuka, ini penggunaan penerapan lau yang jawabnya manfi atau musbat? Musbat. Musbat. Ahsanti, karena di sana tidak ada huruf nafi ya. Lau ji'ta la akramtuka. Lau ji'ta la akramtuka, karena musbat di sini biasanya pada umumnya menggunakan tambahan lam gitu ya. La akramtuka. Ahsanti. Kalau yang manfi bagaimana? Yang manfi lawis taiqobta mubakiron ma ta'akhorta. Ahsanti, Masya Allah. Lau istayqadta mubakkiran ma ta'akhorta. Lau istayqadta, istayqadha yastayqidhu, maknanya apa? Bangun tidur. Bangun tidur ya, bangun tidur. Lau istayqadta mubakkiran ma ta'akhorta. Ahsanti. Di sini manfi karena ada ma itu ya. Ahsanti. Fatahullah alaik. Kita lanjutkan ke Bu Uka. Tafadhali Bu Uka. Ini saya nggak tahu status sunannya betul apa salah ya. Betul, insya Allah betul. Lau qara'tu hadal darsa, lau qara'tu hadal darsa, lanajahtu fil imtihani. Oh, tapi ini penyesalan ini. Lau qara'tu hadal darsa, lanajahtu fil imtihani. Masya Allah. Tapi biasanya nggak baca pun Bu Siti, Bu Uka ini juga bisa-bisa aja. Lau qara'tu hadal darsa, ini lau harfu imtina' dan jumlah syartiyah. Lalu lau la najahtu fil imtihan, ini jawab syarat jawab di sini yang manfi atau musbat yang ini Musbat. Yang musbat. Ahsan. Kalau yang manfi bagaimana contoh yang manfi? Lau araftu annal mudarrisa mutaakhirun majitu mubakirun. Ahsan. Wah, ini nyindir saya nih. Enggak, Ustaz. Tapi emang sekarang kan mulainya 10:30 kan, Ustaz ya? Kayaknya memang seperti itu. Iya, jadinya. Kayaknya memang seperti itu. Jadi 10:30 kan bergeser. Ustaz, secara alami nih. Iya, ini kalau kalau saya pakai mutaakhiron jadinya posisinya dzarf, Ustaz. Atau gimana, Ustaz? Bukan ya? Bukan dzarf. Dzarf itu hanya menunjukkan zaman atau makan. Kalau mutaakhiron itu biasanya jadi hal, Oh, tapi hal. Boleh ya berarti ya? Mutaakhiron atau mutaakhiron. Tapi di sini harusnya mutaakhiron sih sebenarnya, mau jadi hal atau jadi khobaru anna. Kan anna itu kan membutuhkan ism dan juga khobar kan, Iya. Iya atau ya. Lau araftu annal mudarrisa mutaakhirun. Afan, ana malah salah itu. Khobaru anna malah marfu ya, marfu betul. Khobaru anna marfu di sini malah betul buka kan. Ini mutaakhirun. Saya mutaakhirun, jadi mau ganti mutaakhirun juga boleh sebagai hal gitu kan, Ustaz ya maksudnya. Tapi di sini susunannya ada law araftu annal mudarrisa. Oh, gini kalau mau pakai hal ditambah jaa, itu boleh
Lau araftu annal mudarrisa jaa mutaakhiran. Jaa itu nanti merupakan khabaru anna berupa jumlah. Khabaru anna berupa jumlah, lalu mutaakhiran itu sebagai hal. Itu bisa seperti itu. Jaa mutaakhiran. Tapi kalau hanya seperti ini saja sudah betul seperti itu. Annal mudarrisa mutaakhirun, kan khabaru anna itu marfu' namanya. Itu sebagai khabar. Bingung nggak maksud saya, Om? Enggak, Om ya? Iya, insya Allah, Ustaz. Insya Allah nggak bingung. Ini enaknya ngajar murid yang pintar-pintar ya. Masya Allah. Jadi Ustadz sebenarnya kalau lau itu kan yang di hadis itu yang nggak boleh itu yang lau ini Ustadz. Yang mendatangkan apa itu? Seandainya itu loh. Fa inna lau minasyaitan gitu ya. Itu dalam hadis. Jadi lau ini pada dasarnya memang untuk seandainya seperti itu, Om. Tapi seandainya lau itu bisa bermakna maksudnya itu mengingkari takdir, ada juga yang tidak. Jadi kalau lau yang untuk mengingkari takdir, menyesali takdir, tidak apa ya istilahnya, nggak terima dengan takdir, itu yang dilarang, itu yang dosa. Tapi kalau misalkan lau yang lain, lau untuk misalkan memberi peringatan atau penyesalan, itu tidak masalah. Begitu, Om. Nah, Ustaz. Bisa difahami maksud saya, Om? Bisa, Ustaz. Insyaallah. Jazakumullah khair. Ya, lau yang ini juga, tapi lau itu bisa konteksnya bisa berbeda. Ma ji'tu mubakiran. Baik. Ma ji'tu mubakiran ini jawab syarat yang manfi. Ahsanti. Ma ji'tu mubakiran. Nah, mubakiran di sini baru sebagai hal mubakiran. Ada ji'tunya, ada ji'tu. Nah, baik. Hal min soal, ada pertanyaan lagi, Ibu? Ustaz, ada. Kalau misalnya apakah lau itu bisa digunakan tanpa harus ada jawab syarat, Ustaz? Misalnya anak dengar percakapan lau tufahu khulwun walau burtuqalu khamdun gitu, itu termasuk. Kalau ini apa, kalau ini apa gitu. Bagaimana tadi contohnya? Lau at-tufahu khulwun walau al-burtuqalu khamdun. Hamdun ya Ustaz, asam. Kalau itu Bu Siti menjumpai susunan kalimat itu di mana? Ana mendengar percakapan di YouTube, Ustaz. Sebenarnya kalau lau itu biasanya penerapannya untuk jikalau seperti itu. Jikalau atau seandainya. Tapi seharusnya kalau maksudnya seperti itu pakainya amma. Oh, amma. Pakainya amma. Amma al-burtuqalu hulwan. Adapun burtuqal itu hulwan kan gitu ya. Terus tadi lanjutannya bagaimana? Seharusnya pakai amma seharusnya. Amma. Itu lebih tepat itu kalau untuk susunan seperti itu. Tapi kalau lau itu jangan-jangan yang menggunakan orang Indonesia, Om, percakapannya. Ustadz dari Mesir, Ustadz. Oh. Karena kalau susunan bahasa Indonesia memang kadang kalau itu bisa seperti itu, Om ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab ini digunakan untuk imtina'. Jadi untuk jikalau demikian maka demikian, jikalau demikian maka demikian. Jadi bukan penggunaannya bukan seperti itu. Allah khairan katsiran. Baik, ada lagi pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, ya. Insya Allah tidak ada kendala di pelajaran ke-12.
Kalau tidak ada, kita coba beranjak ke bab selanjutnya. Ad-darsu tsalits asyara, bab 13. Bab 13 ini juga insya Allah mudah. Di sana tidak terlalu banyak pembahasan. Setidaknya ada tiga poin pembahasan yang utama. Yang pertama tentang jawazimul mudhari'. Lalu yang kedua nanti tentang an-nudbah. An-nudbah itu apa ya? Ungkapan mengeluh. Jadi ungkapan dalam bahasa Arab untuk mengeluh itu seperti apa? Mengeluh di sini bisa mengeluh, maksudnya mengeluh kepada seseorang yang dimintai tolong, bisa juga mengeluh kesakitan. Bisa seperti itu. Mengeluh kesakitan atau mengeluhkan sesuatu atau mengeluh kepada seseorang. Bisa dua-duanya. Itu nutbah. Ungkapan. Yang ini ungkapan Om ya. Yang nutbah di sini ungkapan. Untuk yang selanjutnya ada ahin, ahi atau ahin. Ini kalau ahin atau ahi, bukan ahinya Demokrat Om ya. Kemarin lagi rame ya. Ahi atau ahin di sini ini juga untuk mengeluh. Tapi ini bukan ungkapan seperti anutbah. Ahin atau ahi ini merupakan ismul fi'ali. Ismul fi'lil mudhari'. Kalau di semester sebelumnya pernah kita singgung juga tentang ism fi'il ya. Ism fi'il itu ism yang tidak mempunyai ciri-ciri fi'alun, ism, tapi dia fungsinya itu seperti fi'lun. Ism tapi fungsinya seperti fi'lun secara makna dan fungsinya. Jadi ini ahin atau ahi. Kalau ahin itu nakiroh, kalau ahi ma'rifah, itu merupakan ism fi'il untuk mengeluh juga. Sebenarnya ini juga di bahasa Indonesia juga ada. Kalau bahasa Indonesia nggak pakai harokat. Gitu ya. Karena orang Indonesia kalau kesakitan kan gitu Om ya. Gitu. Iya atau iya Om? Iya. Iya. Dalam bahasa Arab juga itu untuk mengeluh. Tapi bedanya kalau di bahasa Arab itu memang berupa suatu kata. Itu memang suatu kata yang mengandung makna. Artinya saya kesakitan, saya mengeluh kesakitan gitu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan nggak dipelajari secara spesifik itu apa. Yang penting kita paham Baik, itu 3 poin itu saja di bab 13. Semoga Allah memberikan kemudahan. Coba kita lihat satu persatu, Om ya. Baik, yang pertama ini kalau saya munculkan di layar dengan ukuran seperti ini terlalu kecil nggak, Om? Ini syarah, Om ya, kitab syarah. Seperti ini mungkin agak lebih besar. Baik, ad-darsu tsalits asyara, jawazimul mudhari'. Maksudnya fi'lun mudhari'. Baik. Sebelumnya kita agak murajaah sedikit, flashback sedikit. Kita tahu macam-macam i'rab. Macam-macam i'rab itu ada berapa, Ibu? Keadaan i'rab itu ada berapa? Ada 4. Keadaan i'rab itu ada 4. Apa saja? Ar-raf'u. Ar-raf'u. Biasanya tanda utamanya ar-raf'u itu apa? Dhammah. Lalu yang kedua? An-nasbu, tanda alamatul fathah. An-nasbu alamatuhu fathah. Thumma? Al-jarru alamatuhu al-kasrah. Alamatuhu al-kasrah. Thumma al-akhir? Alamatuhu as-sukun. Alamatuhu as-sukun. Ahsanti, Masya Allah. Jadi ada 4 i'rab dalam bahasa Arab yang kita pelajari. 4 ini. Tapi untuk fi'lun yang bisa diterapkan pada fi'lun hanya 3. Ya atau iya? Iya.
3 itu apa saja? Ar-raf'u, an-nasbu, wal jazmu. Wal jazmu. Ahsan. Fatahallahu alaik. Ar-raf'u, an-nasbu, dan al-jazmu. Ar-raf'u itu keadaan asal ya. Keadaan asal. Jika tidak ada yang mempengaruhi, maka fi'lun itu marfu'. Ya atau iya? Iya. Sedangkan nasab, keadaan nasab itu jika ada amil nawasib, jika ada huruf-huruf nasab yang mendahuluinya. Sebagian huruf nasab, sebagian amil nasab itu sudah kita pelajari secara terpisah di beberapa semester yang lalu. Ada di mulai semester berapa? Ada an, ada lan, idan, kai, idan udah belum? Belum. Kai udah belum? Yang penting itu. Ibu-ibu berarti sudah belajar jauh. Insya Allah. Jadi itu sebagian amil nasib, an-nawasib itu sebagian sudah kita pelajari secara terpisah. Sedangkan di sini kita mulai dikenalkan dengan amil jazim atau yang biasa disebut al-jawazim. Al-jawazim itu huruf-huruf yang menjadikan fi'lun mudhari' majzum, gitu Om ya. Al-jawazim atau yang mufradnya al-jazim itu maksudnya adalah huruf-huruf yang menjadikan fi'lun mudhari' setelahnya majzum. Kalau majzum tandanya apa Om? Sukun. Sukun. Baik. Al-jawazim atau amil jawazim itu ada yang bisa menjazmkan satu fi'lun saja setelahnya, satu fi'lun. Jadi yang majzum itu satu fi'lun setelahnya. Tapi juga ada jawazim fi'alaini. Ada yang bisa menjazmkan dua fi'lun sekaligus. Dan itu bukan pada bab ini. Insya Allah pada beberapa bab ke depan baru kita temui. Mungkin di bab 15 kalau tidak salah. Jadi kalau di bab ini kita baru dikenalkan al-jawazim yang menjazmkan satu fi'lun setelahnya saja. Begitu Om ya? Sampai di sini ada pertanyaan tentang yang dimaksud dengan al-jawazim. Al-jawazim tadi adalah huruf yang menjazmkan atau menjadikan fi'lun mudhari' setelahnya majzum. Gitu ya. Dan di sini kita akan membahas al-jazim atau al-jawazimu fi'lan wahidan. Huruf-huruf yang bisa menjazmkan satu fi'lun setelahnya. Satu fi'lun saja. Baik. Tidak ada pertanyaan di sini? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Jawazimu fi'lil mudhari' allati tajzimu fi'lan wahidan itu apa saja? Biasanya kalau Ustadz Joko itu di metode al-manhaji itu beliau bilang amil jawazim lam alam lama alama amil jawazim lam alam lama alama lamun nahyi lamul amri itulah atau kebalik. Betul, seperti itu. Lamul amri lamun nahyi itulah amil jawazim. Amil nawasib anlan idzan kaila mukai serta hatta itulah amil nawasib. Jadi beliau menjadikan satu sekalian jawazim dan nawasib. Tapi di sini amil jawazim. Jadi seperti yang disebutkan tadi, sebenarnya huruf jazm itu ada 4. Di sini huruf jazm yang menjazmkan satu fi'lun setelahnya. Itu ada 4. Lam, lamma, la an-nahiyah, dan lamul amr. Maksudnya lamul amr yang li.
dan seterusnya. Nanti kita akan temui pembahasannya. Baik. Lam, lamma. Tapi kalau saya coba tadi memang ditambah hamzah istifham tadi. Lam, alam. Ini istifham manfi. Dan lamma, alamma. Itu ditambah istifham manfi. Jadi istifham manfi. Baik. Yang lam terlebih dahulu dan lamma. Ini kedua huruf ini sudah tidak asing bagi kita, sudah pernah kita pelajari di jilid kedua. Lam dan lamma ini sebenarnya pada dasarnya adalah harfu nafyin. Ya atau iya, Ibu-ibu? Iya. Harfu nafyin yang artinya belum atau tidak. Tapi selain harfu nafyin, ternyata dia juga punya pengaruh yang lain dalam i'rab, yaitu menjazmkan fi'lun mudhari' setelahnya. Makanya kita kalau menggunakan susunan kalimat, kalau kita membuat susunan kalimat menggunakan dua huruf ini, lam dan lamma, maka fi'lun mudhari' setelahnya pasti majzum. Misalkan lam adhab, lamma adhab. Kalau contoh di ayat di sini, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Lalu ada juga kalau lamma walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ada lam yalid wa lam yulad, ini penerapan lam. Lam yalid, satu fi'lun mudhari' setelahnya majzum. Wa lam yulad, ini juga demikian, satu fi'lun mudhari' setelahnya majzum. Sedangkan walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, aslinya di sini walamma yadkhul, karena bersambung dengan al setelahnya maka jadi yadkhulil iman menjadi kasroh. Begitu ya. Subhanallah, ini enggak bisa diblok. Baik. Bingung tidak maksud saya, Ibu? Tentang lam dan lamma, karena ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya, insya Allah mudah. Lam dan lamma ini selain harfu nafyin yang artinya belum atau tidak, dia juga menjazmkan fi'lun mudhari' setelahnya, dan hanya satu fi'lun yang majzum setelahnya. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu-ibu? Halo? Belum, Ustaz. Insyaallah mudah ya. Masih mudah ini. Dan mudah semua insyaallah. Baik. Itu dua huruf pertama yang merupakan huruf jazm yang menjazmkan satu fi'lun setelahnya. Yang kedua ada lamun nahyi atau la an-nahiyah. Ini juga tidak asing bagi kita. La an-nahiyah itu sudah sering kita temui sebelum-sebelumnya. Dia merupakan harfu nahyin, yaitu huruf larangan. Selain huruf larangan, dia juga mempunyai pengaruh i'rab, yaitu menjazmkan fi'lun mudhari' setelahnya. Seperti la tadhhab, la tajlis, la taqra, la taktub, la tanam. Semuanya setelah la an-nahiyah selalu majzum dengan tandanya masing-masing. Bisa tandanya dengan sukun, bisa misalkan la tadhhabu. Ini tanda jazmnya apa, Om? Hadfun nuni. Hadfun nun. Jadi tapi tetap majzum, Om, ya. Jadi dengan tanda jazmnya masing-masing. Baik. La an-nahiyah. Contoh dalam ayat seperti la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Di sini kita lihat diawali la an-nahiyah, la yang artinya jangan. Setelahnya ada fi'lun mudhari' tahzan. Sebenarnya kalau tanpa la sebelumnya tahzanu marfu'. Tapi karena ada la an-nahiyah jadi majzum, jadi la tahzan innallaha ma'ana. Baik. Di sini juga mudah insyaallah. Tapi di sini ada keterangan tambahan. Apa di sana?
yakthuru dukhulu la an-nahiyati 'ala al-mukhatabi kama fil mithalaini sabiqaini wa 'ala al-ghaibi. Maksudnya bagaimana, Om? Seringkali yakthuru, seringkali dukhulu la an-nahiyah 'ala al-mukhatab. Seringkali la an-nahiyah itu diterapkan pada dhamir mukhatab. Dhamir mukhatab itu kata ganti kedua, Om, ya. La tajlis, la tajlisa, la tajlisu, la tajlisi, la tajlisa, la tajlisna. Itu untuk mukhatab. Tapi apakah hanya untuk mukhatab saja? Tidak. Wa 'alal ghaibi di sini dijelaskan. Wa 'alal ghaibi. Ternyata juga bisa diterapkan untuk dhamir ghaib. Misalkan la yarfa ahadun sautahu, la yarfa ahadun sautahu, tidak ada seorang pun yang boleh mengangkat suara. La yakhruj ahadun, la yakhruj ahadun minal fasli, misalkan seperti itu. La yakhruj ahadun minal fasli. Tidak ada seorang pun yang boleh keluar kelas, gitu ya. Jadi ternyata boleh juga diterapkan pada dhamir ghaib, tidak hanya untuk mukhatab. Misalnya kalau di dalam ayat la yaskhar qaumun min qaumin, la yaskhar qaumun min qaumin. Ay, la yaskhar qaumun min qaumin. Betul itu. Lanjutkan. Surat Al-Hujurat. Baik. Ini surat Al-Hujurat. La yaskhar qaumun min qaumin. La yaskhar. Janganlah suatu kaum menghina kaum yang lain. La yaskhar. Yaskhar ini dhamirnya ghaib kan, ya? Yaskhar. Bukan la taskhar, tapi la yaskhar. Qaumun. Janganlah suatu kaum mencela kaum yang lain atau merendahkan kaum yang lain. Baik. Jadi larangan untuk merendahkan ras yang lain itu sebenarnya sudah jelas di dalam Al-Quran. Baik. Ini tentang la an-nahiyah yang bisa diterapkan baik pada dhamir mukhatab maupun ghaib. Tapi apakah bisa la an-nahiyah itu diterapkan pada dhamir mutakalim? Bisa atau tidak, Om? Kira-kira? Bisa. La an-nahiyah apakah bisa diterapkan pada dhamir mutakalim? Misalkan untuk mutakalim mufrad atau mutakallimun. Bisa tidak, Om? Bisa. Ini contohnya ada. Bagaimana contohnya, Om? Bagaimana, Om? Nggak bisa ya, Ustaz? Nggak bisa, Om. Kalau lamul amri mungkin bisa. Kalau la an-nahiyah itu tidak bisa. Coba kalau kita terapkan misalkan la an-nahiyah pada mutakalim gimana? Susah gitu. La anam. Ini maknanya bukan larangan biasanya. Kan gitu, ya. Makanya di sini juga dijelaskan wala yadkhulu 'alal mutakallim, dan la an-nahiyah ini tidak bisa diterapkan pada dhamir mutakallim. Jadi la an-nahiyah itu hanya bisa diterapkan pada dhamir mukhatab dan ghaib saja. Sedangkan mutakallim tidak bisa. Begitu, Om, ya? Bingung tidak di sini? Sampai di sini. Ada pertanyaan, Om, tentang la an-nahiyah? Kalian soal? Belum. Itu Ustadz Afwan, kalau yang untuk yang dhamir ghaib itu filenya itu harus ada ya, Ustaz? Maksudnya bukan yang dhamir yang mustatir gitu. Selalu harus ada gitu. Ya, begini, Om, dhamir mustatir itu harus punya aid. Dhamir mustatir itu harus punya aid. Maksudnya aid itu bagaimana? Jadi
yang dimaksud. Jadi sebelumnya itu sudah disebutkan biasanya dhamir mustatir seperti itu. Biasanya itu sebelumnya sudah disebutkan. Misalkan Muhammadun dhahaba ilal madrasati. Muhammadun dhahaba ilal madrasati. Muhammad sebagai mubtada kan, ya? Dhahaba itu fi'lun dan fa'ilnya dhamir mustatir. Ya atau iya? Ya, Ustaz. Dhahaba di situ fi'lun dan fa'ilnya dhamir mustatir. Takdiruhu huwa. Huwa itu ya'udu ila Muhammad yang sudah disebutkan sebelumnya. Itu kalau dhamir mustatir seperti itu. Dhamir mustatir itu biasanya harus punya aid. Kecuali kalau di dalam Al-Quran mungkin, ya kalau di dalam Al-Quran itu terkadang dhamir itu nggak punya aid. Tapi wajar kalau Al-Quran itu jelas. Al-Quran itu biasanya kalau ada perintah atau ada larangan atau misalkan menceritakan sesuatu, itu tidak ada aid sebelumnya karena aktor utama di dalam Al-Quran itu jelas. Aktor utamanya adalah Allah dan Rasul. Jadi nggak masalah kalau di sana nggak ada aid karena sudah dipahami secara jelas kalau dhamir di sana adalah Allah dan Rasul. Seperti itu kalau dalam Al-Quran. Tapi kalau misalkan yang lain, biasanya penerapan dhamir mustatir atau bahkan juga dhamir yang lain itu harus punya aid. Begitu. Kalau di sini, kalau nggak ada aidnya, berarti harus disebutkan, kan gitu. Huwa gitu, Ustaz ya. Bisa seperti itu. Takdiruhu huwa. Nah, huwa siapa kan itu. Kalau di sini la yaskhar qaumun, nah qaumun ini sebagai fa'ilnya. Bukan dhamir mustatir berarti kan. La yarfa' ahadun, la yadhhab, la yakhruj ahadun. Baik. Begini Om, kalau larangan untuk ghaib. Larangan untuk ghaib itu biasanya ditujukan untuk umum. Biasanya kebanyakan seperti itu. Makanya biasanya seringkali kita setelahnya itu nakiroh. Misalkan seperti ini contoh yang sebelumnya ini. La yarfa ahadun. Biasanya seringkali menggunakan kata ini, ahadun. Tidak ada seorang pun yang mengangkat suaranya. Biasanya ditujukan untuk umum. Makanya katanya juga umum. Pilihan untuk fa'il itu kata-kata yang umum. Misalkan ahadun, syakhsun, qaumun, rajulun. Jadi umum seperti itu. Begitu. Bingung nggak maksud saya? Ya, Ustaz, insyaallah paham. Jazakallah khairan. Iya. Ada lagi pertanyaan Ibu-ibu tentang la an-nahiyah? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke al-jazim ar-rabi', yaitu huruf jazm yang keempat, yaitu lamul amri. Lamul amri itu bukan lamun nahyi, bukan lamun nafi. Kalau lamun nahyi dan lamun nafi itu yang la, seperti itu kan ya? Yang la. Tapi kalau lamul amri itu bentuknya itu seperti huruf jar, li. Seperti huruf jar, li. Pendek. Dan memang kasroh seperti itu. Kita lihat di sana penjelasannya. Lamul amri hiya harfu amrin. Lamul amri itu adalah huruf amr. Huruf untuk menunjukkan amr atau perintah. Contohnya nahwu liyajlis kullu talibin fi makanihi. Liyajlis kullu talibin fi makanihi. Hendaknya setiap siswa duduk di tempatnya. Liyajlis. Liyajlis kalau kita perhatikan di sini, liyajlis itu harful amri. Mabniun 'alal kasri la mahalla lahu min al-i'rab. Sedangkan yajlis ini fi'lun mudhari'un majzum
wa alamatu jazmihi as-sukun. Itu majzum karena sebab apa? Karena sebab lamul amri itu tadi. Liyajlis. Aslinya kan yajlisu. Yajlisu kullu talibin fi makanihi. Kalau yajlisu kullu talibin fi makanihi, ini khobariyah, jadi pengkabaran. Yajlisu kullu talibin fi makanihi. Tapi kalau ditambah lamul amri, liyajlis kullu talibin fi makanihi. Jadi insya'iyah, jadi tolab, jadi permintaan, bukan pengkabaran. Liyajlis kullu talibin fi makanihi. Begitu, bingung tidak contoh di sini maksudnya? Afan, Ustaz, boleh diulang, Ustaz? Tayyib. Diulang dari mana? Yang itu tentang pengkabaran dan tolab tadi. Di sini aslinya kalau tanpa li, tanpa lamul amri, kalau kita hilangkan aslinya kan yajlisu kullu talibin fi makanihi. Yajlisu kullu talibin fi makanihi. Setiap siswa duduk di tempatnya. Ini bukan perintah kan, Ya. Setiap siswa duduk di tempatnya, bukan perintah tapi pengkabaran atau khobariyah, jumlah khobariyah, pengkabaran sesuatu, mengkabarkan sesuatu bahwasanya para siswa duduk di tempatnya masing-masing. Tapi kalau kita tambahkan lamul amri, jadi liyajlis kullu talibin fi makanihi, jumlahnya jadi berupa insya'iyah. Insya'iyah itu bukan pengkabaran, tapi berupa tolab di sini, berupa tolab. Tolab itu permintaan atau perintah. Tolab itu nanti ada dua, ada perintah, ada larangan. Nanti akan kita singgung setelahnya, insya Allah. Jadi di sini jadi perintah. Liyajlis, hendaknya setiap siswa duduk di tempatnya. Ini bukan pengkabaran lagi kan, Liyajlis, hendaknya setiap siswa duduk di tempatnya. Jadi permintaan, suatu permintaan atau perintah. Gitu kan, Ya. Contoh di dalam ayat di sini, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Hendaknya setiap orang yang mempunyai kelapangan menafkahkan atau menyedekahkan kelapangan tersebut. Liyunfiq, menginfakkan. Nafaqa yunfiqu, yunfiqu, anfaqa yunfiqu, anfaqa di sini afan. Anfaqa yunfiqu. Liyunfiq. Aslinya yunfiqu. Kalau tanpa lamul amri, yunfiqu. Yunfiqu dzu sa'atin min sa'atihi. Kalau yunfiqu dzu sa'atin min sa'atihi, ini bukan perintah, tapi khobariyah kan, khobariyah. Jadi pemberitaan atau pengkabaran itu tadi. Yunfiqu dzu sa'atin min sa'atihi. Setiap orang yang mempunyai kelapangan menafkahkan atau menyedekahkan hartanya. Tapi kalau di sini ditambah lamul amri jadi liyunfiq, maka menjadi tolab atau perintah, permintaan. Hendaknya setiap orang yang mempunyai kelapangan menyedekahkan hartanya atau kelapangannya tersebut. Bingung tidak di sini maksudnya? Jadi lamul amri itu betul-betul merubah fi'lun mudhari sebelumnya, yang kalau dalam sisi i'rab dia marfu' dan dari segi makna dia untuk mengkabarkan. Kalau ditambah lamul amri jadi berubah dalam sisi i'rab jadi majzum, dan secara makna jadi perintah atau tolak. Gitu, Ustaz. Afwan, Ustaz, kalau membedakan, kalau nggak ada harokatnya bedain dengan lamu taklil itu gimana, Ustaz? Konteksnya gitu berarti ya? Oh, lamukai, ya. Lamukai. Itu kalau lamukai itu atau lamu ta'lil itu kan termasuk nawasib, ya. Nawasib. Yang menasobkan. Itu konteksnya, konteksnya. Konteksnya. Nah, Ustaz. Terus misalkan yang tadi itu ji'tu li ata'allama. Ji'tu li ata'allama. Nah, mungkin li ata'allam di sini li-nya untuk amr enggak mungkin kan, itu untuk ta'lil pastinya. Ji'tu li ata'allama. Kalau liyajlis kullu talibin fi makanihi, ini juga enggak mungkin untuk ta'lil, pasti untuk amr.
Bagaimana tadi Om? Sepertinya ada yang mau bertanya, siapa tadi? Iya, itu ya insya Allah Ustaz harus paham berarti ya maknanya. Ustadz yang tadi itu loh yang apa biasanya yang failnya itu umum tadi kan kulu ahadun itu. Berarti sebenarnya kalau spesifik itu kayak failnya itu nama orang gitu berarti itu memang nggak biasa ya untuk itu ya untuk lanahia yang goib nggak dipakai Nggak gimana ya? Nggak lazim, kurang lazim. Meskipun sebenarnya bisa saja sebenarnya. Bisa saja. Secara penerapan bisa, tapi jarang Om. Jarang. Kebanyakan biasanya, dalam praktek kebanyakan biasanya la anahiyah untuk goib itu biasanya larangan untuk umum biasanya. Tapi bisa saja kalau diterapkan untuk misalkan untuk yang ma'rifah yang spesifik. Itu biasanya misalnya ini suatu gambaran seseorang memerintahkan wakilnya untuk melarang orang lain. Nah, bisa kan seperti itu, Om? Paham nggak maksud saya? Misalkan seorang raja memerintahkan prajuritnya agar tawanannya tidak lari, misalkan seperti itu. Jadi larangannya untuk orang ketiga, tapi ngomongnya kepada orang kedua. Paham nggak maksud saya? Nah, Ustaz. Contoh kalimatnya, Ustaz. Contoh kalimatnya misalkan la yakhruj Khalidun min makanihi. La yakhruj Khalidun min makanihi. Saya misalkan ngomong ke penjaga pintu ruangan tersebut. Lalu di dalam ruangan tersebut ada Khalid. Saya ngomong ke penjaga pintunya, la yakhruj Khalidun min makanihi. Jangan sampai Khalid keluar dari tempatnya. Ada gambaran nggak, Om? Nah, Ustaz, insya Allah. Bingung tidak maksud saya, Om? Insya Allah paham. Kalau seperti itu biasanya prakteknya ngomongnya ke orang kedua, tapi yang dilarang adalah orang ketiga, ghaib. Seperti itu. Itu kalau spesifik biasanya seperti itu. Tidak bisa secara langsung kan, namanya ghaib kan tidak ada di hadapan kita. Ghaib orang ketiga. Tapi kalau misalnya susunannya itu menggunakan nakiroh dan umum, ahadun, qaumun, rajulun, itu bisa saja secara langsung, tapi orangnya banyak kan gitu ya. Secara langsung, tapi orangnya banyak. Jadi umum, ini larangan untuk umum. Orang-orang yang dilarang itu ada di hadapannya semuanya, dan larangannya untuk umum. Itu bisa seperti itu penerapannya. Jadi penerapannya berbeda. Bingung nggak maksud saya? Insya Allah paham, Ustaz. Baik. Ada lagi pertanyaan, Ibu-Ibu? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Tadi lamul amri itu masih belum selesai. Di sana masih ada penjelasan. Yakthuru dukhulu lamil amri 'ala al-ghaib kama fil mithalaini sabiqaini. Jadi kebanyakan seringkali lamul amri itu diterapkan pada dhamir ghaib seperti yang kita baca pada contoh yang sebelumnya. Liyajlis kullu talibin fi makanihi. Yajlis ini dhamirnya ghaib kan namanya? Mustatir takdiruhu huwa. Termasuk juga liyunfiq afan. Ini dhamirnya ghaib. Dhamir ghaib tapi di sini fa'ilnya kullu talibin, afan saya salah. Lalu kalau liyunfiq dzu sa'atin, yunfiq ini juga dhamirnya ghaib tapi fa'ilnya dzu sa'atin. Jadi kebanyakan lamul amri itu diterapkan pada dhamir ghaib. Seperti pada contoh sebelumnya. Wa qad
tadkhulu 'alal mutakallim, tapi bisa juga diterapkan pada dhamir mutakallim. Bisa juga diterapkan pada dhamir mutakallim, berbeda dengan lamun nahyi tadi atau la an-nahiyah tadi. La an-nahiyah itu tidak bisa diterapkan pada mutakallim. Tapi kalau lamul amri bisa diterapkan pada mutakallim. Misal di sini ayat wal nahmil khatayakum. Wal nahmil khatayakum. Hendaknya kami menanggung khatayakum, kesalahan-kesalahan kalian. Atau yang lain, linajlis ma'an. Mari kita duduk bersama. Linajlis ma'an. Nah, ini untuk mutakallim. Mutakallim di sini untuk yang jamak ya, mutakallimun. Atau di sini kita lanjutkan wala tadkhulu 'alal mukhatab. Dan tidak bisa diterapkan pada mukhatab. Kenapa kira-kira kok tidak bisa diterapkan pada mukhatab? Jadi berbeda dengan lamun nahyi tadi atau la an-nahiyah. La an-nahiyah itu seringkali diterapkan pada ghaib, bisa juga diterapkan pada mukhatab. Tidak bisa diterapkan pada mutakallim. Kebalikannya, kalau lamul amri kebanyakan diterapkan pada ghaib, bisa diterapkan pada mutakallim, tapi tidak bisa diterapkan pada mukhatab. Kenapa kok lamul amri tidak bisa diterapkan pada mukhatab, ibu-ibu? Karena, halo? Halo. Lan Kenapa, nahiyah ibu-ibu? atau lamri? Yang lan nahiyah, Ustaz. Yang ini, lamul amri. Lamul amri itu tidak bisa diterapkan pada mukhatab. Kenapa? Karena mukhatab itu punya sighah sendiri, punya wazn sendiri untuk amrnya. Ya atau iya? Fi'lul amr untuk fi'lun amr untuk mukhatab itu kan punya bentuk sendiri, tidak memerlukan lamul amr. Idhhab, ijlis, iqra, dan seterusnya. Itu merupakan wazn atau sighah amr untuk mukhatab. Jadi dia tidak membutuhkan lamul amr. Tapi kalau ghaid dan mutakallim itu kan tidak mempunyai sighah atau wazn untuk amrnya. Jadi kalau untuk amr untuk ghaib dan mutakallim itu membutuhkan lamul amri. Bingung tidak maksudnya? Halo? Ibu-ibu ada? Nah, Ustaz. Baik. Bingung tidak maksudnya? Kalau bingung silakan ditanyakan. Jadi kalau misalkan kita buat perbandingan itu gimana, Mas? La an-nahiyah lamul amri. Ini nggak bisa ditulis. La an-nahiyah lamul amri. Tadi domirnya ghaib. Lalu mukhatab. Dan mutakallim ya. Jadi kalau ghaib itu sama-sama bisa diterapkan baik lamu, kita ganti warna. Baik la an-nahiyah itu bisa diterapkan untuk ghaib, lamul amri juga bisa diterapkan untuk ghaib. Ya kan, Om ya? Ya atau iya? Iya, Ustaz. Sedangkan untuk dhamir mukhatab itu bisa untuk apa, Om?
La nahiyah. La an-nahiyah saja. Lamul amri tidak bisa. Gitu Om ya. Untuk mutakallim, sebaliknya mutakallim itu la an-nahiyah tidak bisa. Tapi lamul amri bisa. Begitu Om ya. Bingung tidak Om? Yes. Sama Ustaz. Baik. Ada pertanyaan Ibu-ibu? Belum. Ini Afan ini tulisannya bengkok-bengkok kayak cacing. Nulis di layar itu licin sekali Om. Baik. Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan di sana masih ada penjelasan berikutnya. Lamul amri maksuratun. Kita ganti. Lamul amri maksuratun kama fil amsilati. Maksudnya bagaimana Om? Lamul amri itu harokatnya kasroh. Seperti di contoh-contoh sebelumnya. Persis seperti huruf jar. Jadi li seperti itu. Li. Tapi apakah selalu seperti itu Ibu-ibu? Apakah selalu kasroh? Tidak. Wa takunu sakinatan ba'dal wawi wal fa'i wa thumma. Harokat kasroh itu tadi bisa berubah menjadi sukun jika lamul amri itu didahului oleh huruf waw, fa, atau thumma. Bingung nggak Om? Contoh di sana seperti di dalam ayat fal yastajibuli wal yu'minu bi. Di sana contoh yang pertama ini diawali huruf fa. Aslinya kalau tanpa fa dan tanpa lamul amri yastajibuna kan gitu ya. Yastajibuna ditambah lamul amri jadi liyastajibu, ditambah fa jadi fal yastajibu. Bingung tidak Om maksud saya? Enggak Ustaz. Enggak Om ya? Jadi lamul amri ini kasrohnya itu bisa berubah menjadi sukun ketika diawali fa di sini. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua ini jika diawali waw, jika diawali waw juga jadi sukun. Wal yu'minu bi. Wal yu'minu bi. Tanpa waw dan lam aslinya yu'minuna. Yu'minuna, mereka beriman. Ketika ditambah lamul amri jadi liyu'minu. Liyu'minu. Ditambah waw, lamnya jadi sukun. Wal yu'minu. Gitu Om ya. Fal yastajibuli wal yu'minu bi. Hendaknya mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku. Baik. Contoh yang ketiga ini thumma. Allah Ta'ala thumma liyaqdu tafasahum. Thumma liyaqdu tafasahum. Aslinya kalau tanpa thumma dan lamul amri itu yaqduna. Yaqduna. Ditambah lamul amri liyaqdu. Nunnya mahdzuf. Karena sebagai tanda jazmnya. Lalu ditambah thumma, lamnya jadi sukun. Jadi thummal yaqdu. Begitu Om ya. Atau juga di sini contoh dalam perkataan kita, falyaqra kullu talibin ad-darsa thummal yaktubhu. Di sini syahidnya ada dua, falyaqra dan thummal yaktub. Aslinya yaqra'u ditambah lamul amri, liyaqra ditambah fa, lamnya jadi sukun, fal yaqra. Thumma yaktubuhu, thummal yaktubuhu juga demikian aslinya yaktubuhu tambah lamul amri jadi majzum, liyaktubhu tambah thumma lamnya jadi sukun jadi thummal yaktubhu. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu-ibu?
Ada pertanyaan? Naam, Itu tafadhali. berarti di alam mu'amar itu diartikan hendaknya ya Ustaz ya? Lebih cocoknya seperti itu kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Lebih cocoknya seperti itu karena ini perintah biasanya bukan secara langsung ke orang kedua, perintah ke orang ketiga atau ke orang pertama yang bersama-sama. Kalau perintah ke orang yang ketiga biasanya kan nggak mungkin langsung, misalkan dalam bahasa kita loh ya, dalam bahasa kita. Jadi kan kita kalau menerjemahkan itu kan harus disesuaikan dengan bahasa kita. Meskipun dia mempunyai makna mungkin agak berbeda, tapi kalau kita terjemahkan ke bahasa kita harus disesuaikan dengan bahasa kita. Jadi kalau misalkan dalam bahasa kita memerintah orang yang ketiga, ghaib, dhamir ghaib, itu kan nggak mungkin pakai kata langsung, misalkan pergilah, orangnya nggak ada, itu kan. Maka pakainya biasanya hendaknya dia pergi, kan gitu. Kan gitu Om ya, biasanya kalau dalam bahasa Indonesia. Jangan-jangan saya salah ini Om. Nah, Ustaz. Ya. Maka kalau kita menerjemahkan ini juga demikian. Kalau memerintahkan orang, kata ganti orang ketiga, dhamir ghaib dan juga mutakalim, maka kita menerjemahkannya dengan kata tersebut. Itu kalau falyastajibu itu bisa juga diartikan pakai kai nggak Ustaz? Lamnya itu. Maksudnya lamu ta'lil tadi Om ya? Lamu kai, lamu iya, ta'lil. Ustaz. Agar gitu. Enggak. Jadi lamu kai itu sebenarnya itu menunjukkan sebab Om. Sebab. Misalkan tadi ji'tu li'ata'allama, saya datang karena atau sebab saya pengen belajar, kan gitu. Jadi ta'lil itu atau illah itu hampir sama maknanya dengan sebab. Secara bahasa hampir sama, tapi kalau dalam usul fikih agak berbeda. Jadi ta'lil atau illah itu sebab gitu ya. Jadi lamu ta'lil itu biasanya menunjukkan, menjelaskan sebab atau tujuan dilakukannya sesuatu sebelumnya, fi'lun sebelumnya. Tapi kalau di sini, kalau perintah atau permintaan itu lamul amri. Begitu Om. Bingung nggak Om? Ya, saya masih bingung sih, tapi nanti insya Allah Ustaz. Lama-lama semoga bisa bedain. Saya soalnya kalau kini seringnya pakai yang agar gitu Ustaz, berarti selama ini salah. Nggak selalu agar ya, nggak selalu kai gitu ya. Nggak selamanya. Jadi kalau jadi konteksnya yang menunjukkan sebab itu lamu kai atau lamu ta'lil tadi. Menunjukkan sebab atau alasan. Tapi kalau untuk permintaan, untuk perintah itu lamul amri ini. Biasanya diartikan hendaknya. Ada lagi pertanyaan ibu-ibu? Ini saya coret-coret ini. Bersih lagi. Ada lagi pertanyaan ibu-ibu? Tidak ada? Betul ini tidak ada pertanyaan? Yakin? Semoga insya Allah sambil latihan Ustadz pelan-pelan. Tayyib, pelan-pelan ya sambil latihan. Tayyib. Afan Ustadz, Bu T bertanya, itu dari kitab apa? Katanya dari syarah, beliau belum nemu. Dari kitab suci. Dari syarah. Syarahnya Bu T. Dari syarah. Dari syarah yang PDF yang kita saya sudah pernah mengirimkan ini ya ke grup. Sudah. Iya, sudah Ustaz. Jadi ini syarahnya, penjelasannya. Bab 13 langsung di sini. Bab 13 halaman pertama. Ini kalau yang buku cetaknya juga ada yang menjual ini Om, di Indonesia, cetakan Indonesia. Cetakan Pustaka Al-Wadi. Cetakan Pustaka Al-Wadi. Itu kalau beli di online shop juga ada. Mungkin
sekitar harganya 50 atau 60 ribu. Itu kalau misalkan ibu-ibu nyari, tinggal ketik aja misalkan syarah Durusulullah, itu langsung 4 jilid itu dijadikan satu. Kitab syarahnya 4 jilid itu dijadikan satu. Atau mungkin ada juga, kalau saya tidak salah, mungkin juga ada selain Pustaka Al-Wadi, cetakan selain Pustaka Al-Wadi. Tapi kalau misalkan cetakan yang Pustaka Al-Wadi ini memang di layout sendiri, di rapikan lagi oleh Pustaka Al-Wadi. Bukan betul-betul langsung PDF-nya ini dicetak. Baik. Ada lagi pertanyaan ibu-ibu? Ini zuhur berapa menit lagi, Om? Ini sebenarnya masih ada sambungannya. Halaman selanjutnya ini masih ada sambungannya tentang jawazim. Jadi tadi kita membahas tentang jawazim fi'lin wahidin. Jadi sesuatu atau huruf yang menjazmkan, menjadikan fi'lun mudhari setelahnya majzum. Itu tadi ada berapa ibu-ibu? 4. Ada 4, apa saja? Lam, lama, la an-nahiyah, lamul amri. Ahsant. Jadi ada lam, lamma, la an-nahiyah, dan lamul amri. Semua fi'lun mudhari setelah lam, lamma, la an-nahiyah, dan lamul amri semuanya majzum, tandanya tanda utamanya sukun, tapi bisa juga tandanya yang lain tergantung dhamirnya. Kalau misalkan termasuk al-af'alul khamsah, berarti tanda jazmnya halfun nun, kan gitu. Tapi ternyata bukan hanya 4 harf itu saja, bukan hanya 4 harf itu saja yang bisa menjadikan fi'lun mudhari setelahnya majzum. Ada hal lain, bukan harf, tapi sighah. Bukan harf, ini hal lain, ini bukan huruf, tapi sighah. Sighahnya sighah talab, yaitu ungkapan talab. Talab itu permintaan, bisa berupa amr, perintah, atau nahyun, larangan. Jadi setelah amr dan nahyun, biasanya fi'lul amr dan fi'lun nahyi itu memang, kalau fi'lul amr mabni, kalau fi'lun nahyi majzum, kan gitu, ada lamun nahyi. Tapi setelahnya nanti jawabut talab, kalau ada jawabut talab itu maka majzum. Bingung lagi. Kalau pelajaran yang lalu kan ada syarat, ada jawabut syarat, Om ya. Masih ingat ibu-ibu? Iya. Kemarin lau ijtahadta lanajahta, kan gitu kemarin ya. Ijtahadta itu syarat dan najahta jawabus syarat. Kan gitu. Nah, di sini kalau diterapkan pada tolab, itu bisa juga ada tolab dan jawabut tolab. Misalnya di sini ijtahid tanjah, bersungguh-sungguhlah, maka kamu akan lulus, akan sukses, kan gitu. Ini ijtahid itu amr, kan, ya? Amr itu merupakan uslub tolab, ungkapan permintaan tolab yang berupa amr, perintah. Jawabnya tanjah, ini merupakan jawabut tolab. Kalau kita memenuhi amr tersebut, maka itu konsekuensinya. Ijtahid tanjah. Ijtahid itu tolabnya berupa amr, tanjah itu jawabut tolab, konsekuensi dari memenuhi amr tersebut atau perintah tersebut. Bingung nggak, Om, di sini maksudnya tolab dan jawabut tolab? Sebelum saya jelaskan i'rabnya. Jadi tolab itu kalau kita artikan dalam bahasa kita, tolab itu permintaan, ibu-ibu. Iya, ibu-ibu ya? Nggak bingung kan masalah kalau dari segi bahasa?
Talabul ilmi. Talabul ilmi itu mencari ilmu biasanya kalau diartikan. Tapi talab itu pada dasarnya artinya meminta. Talaba yatlubu. Talab di sini permintaan. Permintaan itu bisa berupa amrun. Permintaan itu bisa berupa amr atau perintah, bisa juga berupa nahyun atau larangan. Bingung tidak Om maksud saya Om? Nggak usah. Enggak Om ya? Tolab. Tentang tolab insya Allah enggak bingung ya? Tolab itu permintaan bisa berupa amr, bisa berupa nahyun. Baik. Tolab itu biasanya juga disertai dengan jawabut tolab atau konsekuensi dari amr atau nahyun tersebut. Misalnya di sini tadi susunan kalimatnya ijtahid tanjah. Ijtahid ini tolab, permintaan yang berupa amr, perintah. Setelahnya tanjah itu adalah jawabut tolab atau konsekuensi dari perintah itu. Konsekuensi dari perintah yang di awal ijtahid. Ijtahid tanjah. Bersungguh-sungguhlah, maka kamu akan berhasil. Bingung tidak Om tentang tolab dan jawabut tolab di sini? Tolab tadi sudah, sedangkan sekarang tentang jawabut tolab, bingung tidak Om penerapannya maksudnya bagaimana? Jadi jawabut tolab itu seperti jawabut tolab itu harus mengikuti harus itu ya, majzum mengikuti dari amrnya itu. Sebenarnya bukan mengikuti, tapi dia ini saya belum membahas i'rabnya Om. Saya baru membahas ini tolab dan jawabut tolab. Itu dulu saja, itu dulu. Tolab dan jawabut tolab ini enggak bingung ya insyaallah. Bahwasanya tolab itu permintaan bisa amr, bisa nahyun. Jawabut tolab itu konsekuensi dari memenuhi amr atau nahyun tersebut. Gitu Om ya. Sedang pengaruh i'rabnya itu kalau kata Bu Siti barusan mengikuti. Sebenarnya bukan mengikuti. Karena ijtahid itu fi'lul amr. Fi'lul amr itu bukan majzum, tapi mabni. Ya kan Om ya? Nah. Kalau kita ingat-ingat, fi'lun itu kan ada fi'lun madhi, fi'lun mudhari, fi'lun amr. Fi'lun madhi semuanya mabni. Ya atau iya? Iya. Demikian juga dengan fi'lul amr. Fi'lul amr itu semuanya mabni. Hanya fi'lun mudhari saja ada yang mabni, ada yang mu'rab. Jadi yang bisa di-i'rab yang mu'rab bisa marfu', bisa mansub, bisa majzum, itu hanya fi'lun mudhari saja. Itu pun tidak semuanya. Tapi kalau fi'lul amr itu mabni. Kalau di sini mabniun ala sukun kan itu. Ada juga yang mabniun ala hadfin nun kan gitu. Baik. Ijtahid di sini mabniun ala sukun. Lalu kenapa kok di sana tanjah kok sukun juga? Di sana majzum bit talab. Majzumun bit talab. Majzum bit talab itu maksudnya bagaimana? Dia majzum karena sebagai jawabut talab. Bingung tidak Om? Jadi dia majzum di sini bukan karena huruf, bukan karena fi'lun, tapi karena uslub talab. Tapi karena susunan kalimat ungkapan talab ini tadi. Dia menjadi majzum. Jadi yang menjadikan dia majzum bukan fi'lun, bukan harf juga, tapi uslubnya, uslub talab. Susunan kalimat ungkapan talab. Begitu. Ungkapan permintaan. Contoh selanjutnya di sini, ud'uuni astajib lakum. Ud'uuni astajib lakum. Ud'uuni ini talab kan ya, berupa perintah. Ud'uuni, berdoalah kepadaku. Lalu kalau berdoa kepada Allah, konsekuensinya apa? Jawab talab ini apa? Astajib lakum. Maka aku akan mengabulkannya. Itu konsekuensi dari berdoa kepada Allah. Jadi kan konsekuensi dari melaksanakan perintah.
Itu jawabut talab, kalau istilahnya di dalam nahwu. Jawabut talab. Jawabut talab ini majzum. Majzum ya. Majzum. Bukan majzum karena harf atau fi'lun, tapi majzum karena uslub talab ini tadi. Bingung tidak, Om? Contoh yang nahyun. La tuhmil tanjah. Jangan menyepelekan, maka kamu akan lulus atau berhasil. Jangan menyepelekan, maka kamu akan berhasil. La tuhmil. Kalau la tadi adalah la an-nahiyah atau harfun nahyin wa jazmin tadi. Yajzimu fi'lan wahidan mabniyun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Itu la tadi, la an-nahiyah yang kita bahas sebelumnya. La an-nahiyah itu menjazmkan fi'lun mudhari setelahnya. Tuhmil. Nah, tuhmil ini majzum karena la. Tapi tanjah di sini adalah jawabut talab atau konsekuensi dari melaksanakan nahyun itu tadi. Kalau kita tidak menyepelekan, maka kita akan najah, akan berhasil atau sukses. Jawabut talab di sini majzum. Bukan majzum karena harfu la an-nahiyah itu tadi. Bukan juga majzum karena fi'lunnya, tapi majzum karena uslub talab. Majzum karena ungkapan talab ini tadi. La tusyrik billahi tadkhul al-jannata. La tusyrik ini larangan. Tadkhul al-jannata ini jawabut talab. Jawabut talab konsekuensi kalau kita tidak menyekutukan Allah, maka kita akan masuk surga. Tadkhul al-jannata, tadkhul itu majzum bit talab. Fi'lun mudhari'un majzumun bit talab wa 'alamatu jazmihi as-sukun wal fa'il dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Ini contoh i'rabnya di bawah ya. Contoh i'rabnya di bawah i'rab la tuhmil tanjah. La itu tadi harfu nahyin wa jazmin mabniyun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Tuhmil fi'lun mudhari'un majzum bi la an-nahiyah wa 'alamatu jazmihi as-sukun wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Sedangkan tanjah itu fi'lun mudhari'un majzumun bit talab. Jadi majzum, sebab majzumnya tanjah itu bukan karena fi'lun, bukan karena harfun, tapi karena uslub talab. Uslub talab, ungkapan talab, larangan ini tadi. Wa alamatu jazmihi as-sukun, tanda jazmnya adalah sukun, wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Hal min soal ibu-ibu sebelum kita sudahi? Belum Ustaz. Nah. Tidak ada kendala berarti ini. Nggak tahu kalau latihan Ustaz. Baik. Kita hari ini baru membahas kaidah saja, ya. Baru membahas teori saja. Insya Allah pekan depan kita akan masuk ke kitab. Kita baca hiwar di sana. Lalu kita coba melihat contoh-contoh dari al-jawazim, baik jawazim menggunakan harf maupun uslub talab di sini. Lalu insya Allah juga akan kita lanjutkan ke an-nudbah dan ismul fi'lil mudhari yang tadi. Semoga Allah memberikan kemudahan. Betul ini tidak ada pertanyaan? Tayyib. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita, serta memberikan taufik kepada kita semuanya untuk menerapkan apa yang kita pelajari. Amin. Sebenarnya sejauh apa yang sudah kita pelajari, seharusnya ibu-ibu dan kita semuanya harusnya sudah bukan betul-betul dasar lagi, karena sudah mengenal i'rab, apalagi sudah mengenal hal-hal semacam yang barusan kita pelajari itu. Ini sudah waktunya latihan membaca kitab seharusnya, Ibu. Atau mungkin kalau misalkan membaca mushaf, coba kita sedikit demi sedikit mencoba memahami apa yang ada di mushaf yang kita baca. Begitu Ibu ya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Baik.
Kita tutup, semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ya.